Alhamdulillah. Hari ini saya bisa minta sedikit ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya Pak di angkasa. Mungkin sebelum lanjut Pak, berapa lama kira-kira Pak sebagai di SMP? Ya, alhamdulillah sebagai lanjut Pak, ini selanjutnya pertanyaannya. Selama Bapak menjadi kepala di SMP Muhammadiyah Al-Ajulah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sebenarnya banyak masalah dan saya pada saat tahun pelajaran baru penerimaan siswa baru dengan peserta didik baru tadi, seperti Ibu Ismail ketahui bahwa tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di SMP Muhammadiyah Al-Ajulah sangat menurun, ya, sangat drastis. Di tahun ini kami hanya memperoleh 29 murid. Nah, biasanya di 40, ya, 47, 42 itu bisa 2 kelas, ya. Sehingga kami membuka satu kelas saja. Kami membuka satu kelas saja Bu. Dulu di Bapak pendidikan di sekolah kita ini ada 14 guru. Ya. Dan semakin terjadi jumlah kelebihan guru pada tahun ini, rasa sebagian besar guru kami sudah sertifikasi. Nah, jadi saya juga agak bingung antara akan membuka pendidikan guru yang GTT, guru yang tidak sertifikasi, atau mempertahankan. Dan juga kita tahu ya, kalau kondisi guru siswa kita berkurang, maka otomatis ya keuangan dari dana BOS juga semakin berkurang. Jadi ini dilema. Ya, ini dilema saya selaku kepala sekolah. Ini lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada saat ini? Ya, untuk mengambil keputusan harus bijak. Kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan supaya tidak ada yang merugikan. Ya, oleh itu saya mengambil keputusan bagaimana kami selaku kepala sekolah beserta dewan guru, ketua wakil kepala sekolah, ya, kita rapat. Ya. Dan pada itu kita putuskan bahwa tetap untuk mempertahankan GTT, guru tidak tetap kami yang ada di sekolah, ya, dan tidak sertifikasi, ya, tidak yang guru sertifikasi ya, tapi dengan konsekuensi hanya kami berikan jam mengajar sedikit saja ya, mungkin 6 jam sampai 8 jam. Yang ya, biasanya banyak, jamnya ya sedikit. Ini keputusan yang sangat sulit sekali ya Pak, cara penyelesaian masalahnya. Jadi begini Pak, kalau di modul itu ada yang saya pelajari mengenai dilema etika dengan etika moral. Yang mana kalau dilema etika itu kebenaran lawan kebenaran, dan kalau rujukan moral itu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sampaikan bahwa dilema etika dan dilema moral. Kalau dilema etika, ya ini kita terkadang biasa agak bingung untuk mencari solusinya. Ya. Kita terkadang agak bingung untuk mencari solusi daripada dilema etika. Seperti tadi yang disampaikan, ya, seperti itu. Karena kita akan pelajari dulu. Kita pelajari dulu apa masalahnya. Ya, kita pelajari apa masalahnya. Nah, jadi supaya kalau kita mengambil keputusan dan kita akan bijak menilai daripada keputusan itu. Nah, kalau dilema rujukan moral ya. Tadi pertanyaan ini rujukan moral, ini kan sudah jelas mana salah, mana benar. Jadi kita sudah tahu bahwa setelah kita pelajari apa masalahnya, kemudian kita
bisa mengambil keputusan, karena tidak perlu gegabah untuk mengambil keputusan supaya kebijakan itu bisa kita ambil secara aktif. Jadi berarti Pak, sebagai kasus dilema etika tadi yang Bapak hadapi, apakah akan mempertahankan guru tidak tetapnya atau memberhentikannya? Dimana kan keduanya keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Ya jelas, otomatis saya selaku kepala sekolah, karena beliau juga teman-teman guru yang sudah lama mengabdi, ya, kita juga saling menghargainya. Kita menghargainya untuk tetap mempertahankan mereka untuk mengambil jam di sekolah kami. Mungkin pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kebenaran yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, ini menarik ini pertanyaan itu ya. Kalau menurut saya, ya saya lebih memilih nilai-nilai pendidikan yang harus dididik dulu. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebaikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Terus rangka atau mungkin strategi seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti itu tadi, Pak? Ya, kalau untuk masalah seperti ini, biasanya saya melakukan 3 tahap. Ya, yang pertama, saya mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan. Artinya saya pelajari kasusnya ya, masalahnya. Yang kedua, nah ini perlu kita berdiskusi dengan teman-teman, kita berdiskusi dengan kepala sekolah, kita berdiskusi dengan kalau perlu kita libatkan ketua yayasan. Dalam hal ini kita ketua yayasan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sopeng. Nah, dan yang ketiga, biasanya itu saya ingin merevisikannya. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka? Ya. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa? Oke, lanjut Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, saya rasa semuanya akan efektif ya, jika kita semuanya, saya selaku kepala sekolah, teman-teman guru, ya, wakil kepala sekolah, dan stakeholder yang lain, ya, kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang punya kepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Ya, tantangannya cuma satu, ya, yaitu jika kita tidak adanya keterbukaan, tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kalau kita menyembunyikan sesuatu, ya pasti akan menjadi masalah berikutnya. Ya, kita ingin menyelesaikan masalah, muncul masalah baru. Iya. Jadi kasus-kasus dilema etika itu membutuhkan keterbukaan. Ya, dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema yang Bapak hadapi? Nah, kalau masalah jadwal itu mungkin ya dalam artian itu tidak ada. Ya, kita membuat jadwal kalau seperti ini kan lihat kasusnya saja, dilema etika itu lihat saja kasus per kasus, kita pelajari masalahnya ya, baru kita nanti ambil suatu keputusan. Jadi kalau prosedurnya jelas ada, seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Nah, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan teman, dengan ibu, dengan para kepala sekolah, ya, dengan yang lainnya. Untuk mengkonsultasikannya dengan pihak yayasan. Dua langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalkan siapa Pak kira-kira yang bisa mendukung Bapak? Seperti tadi saya jelaskan,
kalau masalah itu perlu kita selesaikan dengan cepat, mungkin saya pribadi saya laksanakan sendiri mengambil keputusan. Tapi kalau keputusan itu perlu kita diskusikan dan bagaimana dampaknya nanti hasil keputusan itu kan kita libatkan semua pihak. Ya, ibu selaku urusan kurikulum, teman-teman yang lain wakil kepala sekolah, siswa, dan lain sebagainya, stakeholder yang lain dibutuhkan untuk mengambil keputusan dari masalah-masalah yang saya hadapi. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak ini, pelajaran apa kira-kira Pak yang kita bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lima etika? Ya, kalau masalah di lima etika, ya intinya adalah bagaimana kita saling ada keterbukaan, saling keterbukaan, membangun jaringan suatu komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Nah, kita juga harus membangun rasa empati kepada orang-orang yang bersama dengan kita. Ya, dengan demikian, kerjasama dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Nah, sehingga seperti di profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud semuanya 6 profil itu. Ya, kita bisa kerjasama, kita bisa mandiri, gotong royong, berkolaborasi, dan ini yang diharapkan ke depan itu untuk membangun jaringan yang kuat, jaringan komunikasi yang kuat, sehingga tujuan kita bersama-sama untuk menjalankan visi misi di sekolah kita. Demikian Bu. Ya. Sampai di sini dulu Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbincang dengan Bapak mengenai tugas demonstrasi kelompok saya. Jadi mudah-mudahan di lain waktu kita kalau ada tugas saya lagi Pak. Ya, salam. Dan saya bersyukur Ibu dapat menjalankan tugas ini. Saya pesankan ya, terus semangat terus, ya, bekerja keras, bagaimana bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan juga bagaimana penerapan di dalam kelas, dan bagaimana bisa menjadikan sekolah kita ini simpelnya menjadi sekolah yang berkualitas. Mantap. Insyaallah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Wisnani dari CDP Angkatan 5 Kabupaten Aceh. Ini untuk menyampaikan Bapak terkait tugas saya. Sebelum lanjut, boleh saya tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Mubarak, selaku jawab kepala sekolah Pertanyaan pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelum saya jawab pertanyaan itu, mungkin bisa dikonkretkan dulu maksud dilema etika dan rujukan moral itu seperti apa? Oh iya Pak, kalau kita itu Pak kasusnya benar lawan benar. Kalau rujukan moral tidak ada ketentuannya benar dan salah, sudah tahu oh itu benar ini salah. Jadi kalau misalkan rujukan moral itu tidak perlu lagi dilanjutkan untuk mengambil sebuah langkah yang keputusan. Kalau dilema etika itu harus dilanjutkan untuk mengambil sebuah langkah keputusan dan kemudian Baik, untuk rujukan moral oke lah. Tapi mungkin bisa lebih dikonkretkan lagi dari contoh kasus dilema etika seperti apa yang dimaksud? Pak, kalau misalkan yang dilema etika seperti ini tadi Pak, saya kan sudah menelpon Bapak juga waktu ini. Terus waktunya Bapak sekarang. Terus saya kan lagi mengajar juga Pak. Jadi saya tadi dilema etika, saya lanjutkan pelajaran saya kan saya juga sebagai guru, jadi harus profesional. Sedangkan tugas saya juga sebagai CDP yang sudah terlanjur janji sama Bapak. Jadi disitulah dilema etikanya antara lagi mengajar atau ke sini Pak untuk wawancara. Itu kira-kira Pak. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara mengambil keputusan ketika kita masuk dalam ranah dilema etika ya? Iya Pak. Jadi seperti ini Bu, mengidentifikasi tadi kan sudah oke. Jadi cara mengambil keputusannya ini adalah kita lihat Pak, kita kelompokkan masalah-masalah ini ke dalam konteks yang mana yang perlu diselesaikan. Artinya kita pakai sistem apalagi namanya, kita lihat yang mana yang lebih penting diselesaikan pertama dulu, atau kita lihat urgensinya dulu, yang mana yang lebih urgent atau lebih berhubungan dengan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya langkah-langkah yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika masuk dalam ranah dilema etika, yaitu perbaiki komunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Artinya berusaha untuk saling memberi tanggapan, bertanya, saling meminta saran yang mana sebenarnya yang harus kita selesaikan bersama, atau yang mana yang harus kita utamakan untuk penyelesaiannya. Oke Pak, lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Seperti jawaban sebelumnya tadi, bahwa langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu ya bagaimana kita terus mendahulukan komunikasi ini dengan rekan keluarga setelah untuk menyelesaikan kasus-kasus. Lanjut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan dari cepat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya bentuk atau seperti apa yang Bapak jalankan? Yang kompleks. Tentunya ketika kita melihat konteks pertanyaannya yaitu tentang dilema etika, maka masalah-masalah seperti ini sebenarnya tidak pernah terjadwal datangnya. Otomatis penyelesaiannya juga susah untuk kita jadwalkan. Artinya ya, ketika masalah itu terjadi, maka saya berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak perlu jadwal bilang masalahnya diselesaikan besok atau nanti, ketika supaya tidak berlarut-larut masalahnya. Artinya ketika masalah itu datang, secepatnya dikomunikasikan, cari solusinya, kemudian kita laksanakan. Seperti itu saja Bu. Artinya kita selesaikan, berusaha untuk menyelesaikan secepatnya, karena masalah etika sosial dan pendidikan moral itu tidak susah untuk dijadwal kapan datangnya. Kalau ada masalah diselesaikan itu hari ya Pak. Lanjut Pak, nih masih ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang? Bukan seseorang, saya banyak orang. Ya. Ya, artinya semua teman-teman di sini tentunya sangat mempermudah saya dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus sosial. Intinya tadi kembali ke bagaimana menyelesaikannya dan menyelesaikannya dengan cara memperbaiki komunikasi dengan seluruh rekan-rekan yang ada. Semua warga sekolah lah. Saya nggak bisa mendiskreditkan salah satu teman saya yang menjadi penghalang atau penghambat. Saya juga tidak bisa memberikan satu orang yang kiranya bisa membantu saya secara khusus. Tapi
saya mengambil kesimpulan bahwa semua teman-teman saya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di sekolah, khususnya terkait dilema sosial, dilema etika ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengambilan pendidikan Pak? Dari semua penjelasan yang saya sampaikan tadi, pelajaran apa yang saya petik itu selama ini adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakkan bahwa ini teman yang bisa, ini teman yang kurang bisa. Jadi semua teman itu dikasih kesempatan untuk bagaimana bisa membantu menyelesaikan masalah, karena setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Yang intinya adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik supaya semua teman-teman bisa membantu untuk menjelaskan apalagi menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan ini Pak sudah selesai semua pertanyaannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya, dan tadinya sudah ada janji Pak, ini sudah dilema etika juga ini kasusnya. Saya juga salut sama Bapak sebagai kepala sekolah termuda yang ada di SD 8 2 yang sudah menunjukkan tugasnya dengan baik. Insyaallah Pak, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, dan ada lagi, kalau misalkan ada lagi tugas saya Pak, saya bisa hubungi Bapak lagi. dan selama saya ada waktu untuk membantu insyaallah. Ya, sekali lagi Pak, terima kasih yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu